Ya, makanya itu sinergi. Apa Bu sinergi? Kesatuan. Bu. Apa ya? Kesatuan ya, kerjasama gitu. Jadi harus ada kait mengkait. Ibu Devi suka kait mengkait nggak? Sama siapa kait mengkait? Santai mensantai. Gitu ya. Jadi itu salah satunya. Jadi tapi walau bagaimanapun yang penting yang pertama misalnya baru kuat ya keyakinannya. Insya Allah itu akan lahir itu kepada tahu pedoman dan mengamalkannya seperti itu. Ustaz, karena di sini ada ilmu ya itu jadi alat hidup ya. Apakah itu jadi sebetulnya kuncinya di situ? Iya. Jadi kalau kita tidak berilmu gitu ya Bu ya, kita nggak tahu, kita juga tidak akan melakukan hal ini, hal tersebut lah apapun itu. Iya. Apakah sebetulnya kuncinya itu di ilmunya atau gimana? Iya. Untuk seseorang untuk keyakinan misalnya luar biasa ditanya Islam ya. Ya kunci yang utama itu adalah Ilmunya ya. Makanya harus kritis. Belajar itu harus apa? Bagaimana? Kritis ya. Kritis dan harus integral ya. Kenapa harus kritis? Biar menambah keyakinan, keimanan, bukan pengaosan apa namanya? Pemohon iya ada lalur capluk misalnya gitu. Bu asal di mana gitu ya. Jadi harus ada kritis, harus fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, gini Ustaz. Itu keyakinan itu harus begitu kuat di dalam hati kita gitu ya. Sambil juga kita pelaksanaan yang implementasinya seperti apa. Tetapi mungkin ini hal yang sangat klasik Bu di kita semua gitu ya. Karena misalnya gini, kita menimba ilmu di pengajian gitu ya. Ustadznya menjelaskan begini. Begitu ketemu ustadz yang lain Bu, berbeda lagi. Sehingga itu agak goyah, membuat kita agak goyah. Gimana menyikapi yang begini? Ini makanya tadi harus punya prinsip keyakinan ya, harus punya dasar yang kuat. Walaupun ya kita kebiasaan pengajian misalnya kebiasaan tradisi misalnya NU misalnya ya. Terus datang lagi ada penceramahnya di luar organisasi, misalnya ada Muhammadiyah, ada Persis dan lain sebagainya. Biasa kita melakukan misalnya ubudiyah amal ibadah, ya harus punya prinsip itu yang dipegang itu, ya. Artinya keyakinan itu harus kembali ke kita lagi. Ke kita harus diyakini. Tapi kalau ada perbedaan, nah itu lain lagi bagaimana kita menyikapinya. Misalnya seperti ini sebentar lagi kan ada bulan Ramadan tuh. Ibu berapa hari lagi lebaran? Atau menikah tanggal Ustaz. Karena suka ada perbedaan hari lah ya gitu. Itu misalnya ada perbedaan hari raya, ada perbedaan hari. Kita harus meyakini kalau hari Kamis yakin hari Kamis tidak boleh membenarkan kepada yang hari lain. Kalau membenarkan kepada hari lain berarti ada 2 hari raya seperti itu. Ya, tapi tetap toleransi, menghargai. Apalagi dalam kebiasaan kita di Indonesia itu sholat ba'da isya di bulan Ramadan itu tarawih. Tarawih kan ada yang 11, ada yang 23. Tapi kalau di Makkah Madinah itu tarawih itu 20 rakaat dan witirnya 11 rakaat. Mau nggak itu? Mau nggak? Nah sekarang Ibu kita langsung enggak cina Artinya perbedaan itu memang jangan diperuncing gitu. Jangan diperuncing. No problem, welcome saja ya. Justru enak kita akan memilih, tapi tetap harus ada yang kita yakini. Harus ada seperti yang kita itu yakini. Ya Bu ya. Kemudian ketika kita yang pedoman hidup ini nih Ustaz, tentang Al-Qur'an gitu ya. Karena seperti tadi saya katakan, mungkin kita itu biasa ukur ya hungkul Bu, tilawah hungkul gitu ya. Nggak ngerti maksudnya bagaimana gitu kan. Kalaupun kita membaca terjemahan nanti anggernya teu ngartos itu kieu tapi kumahanya gitu ya. Nah, itu gimana seperti itu? Iya. Ibu kan idealnya ya, kita seorang muslim itu kita tadarus itu bukan hanya mengajar tamat ya. Itu kan Rasul di zaman sahabat Nabi itu kalau tadarus itu berkumpul apabila 1 ayat 2 ayat belum paham, belum berani diteruskan.
Jadi dibahas dulu, baru dilanjutkan seperti itu. Tapi kita mengejar fadilah dalam bulan Ramadan itu ya. Bagaimana kita supaya bisa tadi itu ya, tadi syukur-syukur kalau bisa tiap hari ya, tiap hari 30 juz bisa nggak? Bisa aja sebetulnya Ustaz. Kalau nggak ada kerjaan lain ya Bu. Berarti nggak makan, nggak minum ya. Betul. Gitu. Itu tadi 30 juz. Kalau nggak bisa 30 juz, ya bagaimana 1 juz ya per hari. Kalau tidak bisa 1 juz per hari, 1 surat. Kalau tidak bisa 1 surat, bagaimana? 1 lembar lah sehari ya. Apa tadi? 1 ayat. Kalau tidak bisa 1 ayat, pegang Al-Quran. Ya. Kalau naon dipegang hungkul? Pegang Al-Quran. Ibu punya Al-Quran semua? Pegang Al-Quran, buka, lihat. Bertanya kepada Al-Quran. Bertanya kepada apa? Ya Allah, kenapa saya tidak bisa membaca firman-firman-Mu? Bukan seri. Ya, bagaimana coba Bu? Tutup lagi. Bertanya lagi. Kenapa? Ya Allah, saya tidak bisa membaca firman-firman-Mu. Ada apa ya? Kenapa tidak bisa? Seperti itu. Jadi nanti akan tadi sedikit-sedikit. Nah, tadi harus diimbangi dengan kita memahami ya terjemahnya, terus juga tafsirnya, terus juga kita melaksanakannya sedikit demi sedikit, insya Allah. Berarti kuncinya memang harus kita baca ya Bu ya. Itu mungkin ya. Pertama dibaca saja dulu ya. Walaupun kan suka banyak kalau yang kerja atau apa gitu ya, rasanya nggak punya waktu gitu Ustaz untuk baca ya. Oh gitu. Kalau nggak ada waktu untuk membaca, coba ambil buku itu ya, pelajaran itu, dilihat aja. Dilihat aja. Ya, mau makan lihat dulu, mau pergi lihat dulu ya. Nanti lama-lama tertarik untuk membaca kira ya. aku dibaca. Oke, begitu. Seperti itu. Nanti karena ketika kita sudah membaca, sudah memahami, implementasinya bisa kita lakukan ya Bu ya. Kalau kita tidak kenal dulu, maka tak akan sayang gitu. Ustaz cakap apa pada break kelanya? Mangga. Ya, baik. Pemirsa tetap bersama kami, nanti selepas yang satu ini kita akan kembali lagi. Anda yang mau kirim SMS untuk bertanya silahkan ke 0811 231 0020. Saya tunggu SMS-nya. Sampurasun. Wilujeng sonten pemirsa tepang